Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali di F Group Indonesia, khususnya sesi Java Core Fundamental kedua. Kali ini di pertemuan keempat tentang Swing GUI. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, rekan-rekan sekalian yang baru bergabung, silahkan di-download dulu modul yang sudah kita berikan bersama-sama dengan PDF yang diberikan tadi. Diharap rekan-rekan semua dapat mengeksplor lebih jauh tentang kontennya. Tapi bagaimana pembahasan yang secara detail? Ayo kita mulai saja ya. Oke, silahkan dibuka. Di sini pembahasan kita seputar Swing GUI, bagian antarmuka yang paling ditunggu-tunggu ya. Karena di sana nanti kita akan membahas tentang components dan juga beberapa event. Berikut dengan layout dan kita tutup dengan frame closing. Oke. Di sini juga kalau kita langsung masuk ke dalam GUI, ini semua tentang penampakan yang ada di screen, yang ada di layar khususnya ya. Karena ini semua tentang graphical user interface atau yang kita ketahui sebagai tampilan yang ada pada setiap program, dan bukan lagi command line, bukan lagi merupakan teks saja, tapi ada buttonnya, ada text boxnya dan seterusnya. Nah, di Java khususnya yang penampakan GUI ini diatur dalam Swing atau AWT. Oke. Swing ataupun AWT merupakan fundamental yang paling diterapkan pada Java, yang mana kita ketahui AWT merupakan Abstract Window Toolkit ya, dimana model yang ada pada elemen-elemen yang ada ataupun komponen yang ada itu terikat pada operating system tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya jika penampilan suatu interface, suatu tayangan, suatu frame, rekan-rekan bisa bayangkan suatu penampilan halaman tertentu, jika sudah didesain dan di running di OS yang berbeda, penampilannya akan berbeda. Ya, contohnya saja misalnya kita ketahui di sini saya buka Notepad misalnya. Nah, di Windows seperti ini Notepad, dan di Linux juga seperti ini. Itu bukan AWT. Tapi di AWT dia akan memberikan penampilan yang berbeda. Jadi di Windows seperti ini, tapi kalau di Linux belum tentu seperti ini. Itu AWT. Bagaimana tentang Swing? Nah, di Swing GUI penampilan yang ada itu tidak terikat pada OS, sehingga penampilan frame yang ada itu akan sama. Contohnya seperti apa? Nanti kita akan running beberapa theme yang ada di dalam penerapan elemen tersebut ya. Oke. Tadi sudah dibahas tentang GUI ataupun graphical user interface ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa saja komponen yang ada di dalam Java itu sendiri. Karena kita bisa lihat dia menggunakan beberapa komponen pendukung. Kalau kita perhatikan di depan ini ada AWT, ada Swing, ada Swing X, ada SWT. Oke, secara konseptual kita lihat kontennya, ternyata yang menjadi fundamental ataupun pembeda di antara setiap komponen tersebut itu adalah penggunaannya. Bisa kita lihat ya. Di sini misalnya kita ingin mengkhususkan penampilan tertentu. Ya, mengkhususkan. Maka kita akan sering menggunakan Swing ataupun Swing X. Ya, meskipun ini nantinya akan dilanjutkan dengan Java FX khususnya ya. Tapi rekan teman-teman yang ada di sini tetap stay tune on Swing dulu. Kita kuasai secara baik. Kemudian untuk penggunaan AWT khususnya yang terikat pada OS tertentu, ini masih dipergunakan dengan tujuan ingin menspesifikkan user interface yang hanya ada pada OS itu saja. Contohnya rekan-rekan mungkin sudah pernah pakai versi yang mirip seperti Adobe Photoshop GIMP ya, GIMP. Itu mirip seperti ini.
Ya, jadi ciri khasnya itu ada. Ciri khas yang mana editor yang ditampilkan pada Linux, ya. Contoh yang sederhananya saja seperti itu. Sehingga kalau kita buka apps ini di OS tertentu, contohnya rekan-rekan lihat di depan ya. Nah, ini penampakan ini ciri khasnya yang ada di dalam Linux. Beberapa ikon-ikonnya ya, besar kecilnya, timbul tidaknya, kemudian dimirip-miripkan dengan user interface yang ada di OS Windows. Bisa rekan-rekan perhatikan di sini ya. Sehingga kalau nanti rekan-rekan ingin mengkhususkan apps tertentu pada OS tertentu, maka gunakan saja AWT. Ya. Tapi kalau ingin fix semuanya sama, di swing saja. Dengan improvisasinya lahirlah swing X. Ya, komponen yang mana melengkapi dari versi sebelumnya. Yang mana bisa kita ketahui di swing X ini itu ada komponen-komponen tambahan. Dan juga disusul dengan IBM yang ingin mengalihkan swing ke SWT. Ada komponen khususnya. Oke, tapi kita masuk di swing dulu ya. Karena di swing saja itu sebenarnya sudah oke ya. Oke, kita lanjutkan ke components. Nah, ini components yang ada di bagian NetBeans khususnya ketika kita buat frame ya. Saya langsung saja bukakan di NetBeans. Saya buat sesi 3, sesi 4 maaf, package-nya sesi 4. Oke. Nah, ini dia sesi 4. Kita create sebuah JFrame baru ya. Oke, di dalam frame yang kita akan buat kali ini, kita akan mencontohkan beberapa penggunaan fundamental. Artinya yang paling pokok sekali rekan-rekan semua bisa pakai. Ya, pilih tadi JFrame ya, karena kita sedang membuat frame yang kali pertama. Oke, rekan-rekan perhatikan di bagian kanan, ya di sebelah kanan itu ada palette. Kalau diperhatikan di bagian kanan tadi, itu ada banyak elemen di sana. Bisa dilihat ya, di refresh dulu. Oke, ada ya. Nah, di sini bisa kita drag and drop label misalnya. Drag and drop langsung. Drag and drop. Nah, ke kanvas ya, ke layar yang depan. Otomatis nanti elemen tersebut akan memudahkan kita dalam penentuan letaknya. Saya ambil button misalnya di sini. Oke. Dan layout yang ada ini masih secara default sehingga ada efek push border, efek saling mendorong. Nih lihat, ada size tuh ya, gap ataupun jarak. Ini jika tidak digunakan layout tertentu. Ini sangat perlu diketahui lebih awal karena ketika di run, elemen tersebut bisa saling mendorong khususnya pada kondisi-kondisi tertentu. Bisa diperhatikan tuh ya, ada yang move, ada yang bergeser. Nah, ini. Dan kalau seperti ini, maka elemen yang manapun ditetapkan, dia akan move dari koordinat tertentu.
ini jika tidak diterapkan layout. Kita contohkan dulu, ini adalah username. Kemudian saya buat di bawahnya oke ya. Ini saya ambil text box. Mana text box? Nah, ini dia. Nah. Oke. Oke, nah seperti ini. Oke, ini ada gap. Perhatikan ada gap ya. Ada celah sebelah kanan. Tuh lihat, dia move, dia bergeser. Ini jika tidak menggunakan layout tertentu. Ya. Dan perhatikan begitu elemen itu masuk, harus senantiasa rekan-rekan lihat di bagian struktural yang ada di navigation ini di sebelah kiri. Penamaan elemen-elemen tertentu, khususnya yang akan digunakan dalam programming, harus diberi nama variabel yang sesuai. Contohnya di sini text field kita kosongkan. Text field ini kita beri nama change variable name, text field username. Gunakan camel case, standard naming convention yang sudah dibahas di awal. Ya, ini memudahkan kita untuk teamwork secara global. Ya, jadi nanti teman-teman yang datang dari benua yang lain pun bisa melakukan integrasi terhadap project kita. Jangan close, jangan menggunakan standard naming yang sulit untuk diketahui, namun gunakan standard naming yang memang memudahkan siapapun penggunanya. Ya, small letter, kecil lalu kemudian besar dan seterusnya. Ini dia, text field username, text field password. Dan button pun demikian, button login. Nah, ini dia. Oke. Nah, khusus pada layout yang kita ketahui ini, ya, layout yang kita sedang pergunakan saat ini, rekan-rekan semua tidak akan menjumpai link di sini, karena yang ada ini semua elemen-elemen yang ada secara penggunaan desktop. Ya, penggunaan desktop. Adapun jika ingin menggunakan link, maka itu merupakan modifikasi dari konsep web terhadap desktop. Ya. Contohnya saja ini label. Label kalau kita tarik ke sini, nah ini ya label teks saja. Kalau saya ganti di sini misalnya, nah seperti ini, kelihatan ya. Yang kita mampu lakukan dalam penggunaan yang ada di sini misalnya. Nah, kita merubah warnanya. Itu tadi ya. Tapi bagian efek link tertentu yang kita ketahui penggunaan mouse-nya berubah, itu ada di kursor. Nah, ini dia. Kursor kita terapkan hand ataupun tangan. Nah, ini. Sehingga kalau ini di run, tentu saja nanti efeknya seperti link. Ya, yang kita ketahui ada mouse yang datang, kemudian dia akan memberikan efek kursornya menjadi hand ataupun tangan. Ini contohnya ketika kita terapkan suatu desain. Mana dia? Nah, ini dia. Nah, ini. Tuh, lihat ya. Nah, itu. Oke, bisa semua rekan-rekan dapati ya. Oke. Dan elemen ini tuh pula tidak menutup kemungkinan nanti rekan-rekan akan menerapkan penggunaan desain yang lain. Contohnya di atas dikasih picture dan seterusnya. Di dalam Java, penggunaan picture itu
kita selipkan pada elemen label atau yang kita ketahui sebagai teks ya. Jadi diselipkan. Contohnya misalnya di samping sini kita create dulu ini ke sebelah kanan. Ini ya, ke semuanya. Ini kita move on ke kanan. Kita buat panel. Saya tarik panelnya. Nah ini, ada panel, ada wadah gitu ya. Saya simpan semua elemen tadi ke dalam situ misalnya. Nah ini. Namun untuk fixnya kita gunakan layout. Ini ada layout absolute dulu ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Ini juga demikian. Nah, di bagian kiri khususnya yang kita bisa lihat di depan, kita sertakan sebuah label untuk yang mau menerapkan picture biasanya ya. Nah, di samping sini. Jadi yang ada di kanan dan ada di kiri, pembedanya adalah elemen ini satu, kita beri nama label picture. Nah ini, ambil contoh bahwa kita menggunakan salah satu icon yang paling mudah ditemui. Salah satunya bisa rekan-rekan semua akses, icon archive ya. Misalnya kita ambil satu PNG, nah seperti ini. PNG bisa diakses. Di sini ada beberapa size yang boleh dipergunakan, 128, 64 dan seterusnya ke bawah. Kita ambil yang 64 dulu. Saya save di lokasi project kita berada. Project kita berada di sini, desktop fundamental 2, source SI4. Saya kasih nama .png, small ya, small letter untuk memudahkan identifikasi. Di label yang tadi propertinya kita rubah, khususnya di bagian icon. Nah ini dia icon. Pilih file yang tadi. Nah itu dia, bisa kelihatan ya. Hapus teksnya. Nah seperti ini. Bisa kelihatan sama rekan-rekan semua. Jadi kalau ada elemen tertentu yang kita pakai, khususnya di bagian layout ini dengan picture-nya, maka itu sebenarnya adalah label ya, ataupun teks seperti ini. Bisa dilihat ya. Dan biasakan pula penggunaan picture ini yang ada di dalam package tertentu, dia berdekatan atau minimal ada di package images. Nah, bisa dilihat ya, ini sudah running. Oke. Sudah good, lebih baik dari yang tadi. Oke. Ini kita arrange di satu package khusus biar terkumpul dan tidak berantakan. Nah, seperti ini. Kita tarik PNG tadi ke dalam images, sehingga yang ini pun demikian. Icon yang tadi jangan dibiarkan masih di alamat yang awal, tapi kita pilih images. Mana tadi? Gambarnya menghilang. Cek dulu. Gambarnya hilang kemana?
kemarin ada di luar itu ya. Saya masukkan ke images. Nah, itu dia. Ini ada di dalam. Jadi yang tadi icon yang kita pergunakan pun demikian, arahkan ke dalam sesi 4.images. Nah, itu. Pastikan seperti itu. Jadi tidak numpuk di package-package yang lain dan seterusnya. Oke, itu untuk penggunaan ataupun pembahasan yang dasar. Ya, jadi yang tadi kita terapkan apa? Komponen-komponennya ini tadi itu sudah sangat memudahkan kita dalam penerapannya. Baik itu text fieldnya, buttonnya, dan seterusnya, karena itu semua diterapkan khususnya pada swing ataupun elemen yang kita ketahui tadi. Dan penamaannya diawali dengan J label, J button, J text, dan seterusnya. Penamaan variabel tidak menggunakan J, tapi cukup yang kecil, small letter, seperti yang sudah diterapkan pada camel case sesi yang awal kita sudah bahas. Oke, kita akan ketemu lagi khususnya membahas tentang konsep-konsep yang ada. Oke, stay tune dan dibuat dulu beberapa latihan yang ada.